Banyak pendaki mendengar suara gamelan dari tengah danau Rinjani. Anehnya, tidak ada satupun manusia di sana. Kalau begitu, dari mana suara itu berasal? Dan siapa sebenarnya penghuni gaib Gunung Rinjani? Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya orang mendaki Gunung Rinjani untuk menikmati pemandangan, malam ini saya akan ceritakan sisi lain dari gunung ini. Sisi yang jarang dibicarakan, tentang kerajaan gaib, tentang mitos, dan tentang suara gamelan misterius yang bikin bulu kuduk merinding. Gunung Rinjani terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan ketinggian 3.726 meter, Rinjani adalah gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Kerinci. Gunung ini terkenal dengan jalur pendakiannya yang menantang, sekaligus pemandangan luar biasa indah. Dari puncaknya, kita bisa melihat Danau Segara Anak, sebuah danau kawah berwarna biru yang menjadi ikon Rinjani. Namun, masyarakat setempat percaya keindahan itu hanyalah permukaan. Di baliknya, ada dunia lain yang jarang terlihat. Sejak lama Gunung Rinjani dianggap sebagai gunung sakral. Bagi suku Sasak, Rinjani adalah tempat penuh kekuatan spiritual. Masyarakat sering mengadakan ritual di Danau Segara Anak, memohon hujan, hasil panen, dan keselamatan. Hingga sekarang ritual adat masih dilakukan dengan membawa sesajen ke danau. Bagi mereka, Rinjani bukan hanya gunung, tapi rumah bagi kekuatan gaib yang harus dihormati. Legenda paling terkenal adalah kisah Dewi Anjani. Konon ia adalah seorang putri kerajaan yang melarikan diri ke Rinjani dan bertapa hingga menghilang secara gaib. Dewi Anjani dipercaya menjadi penguasa Gunung Rinjani dengan kerajaan megah di dasar Danau Segara Anak. Ia digambarkan sebagai wanita cantik bermahkota, dikelilingi cahaya mistis, dan memimpin pasukan makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam di Rinjani. Banyak pendaki mengalami kejadian aneh. Suara gamelan terdengar jelas dari tengah danau. Ada juga cahaya seperti obor yang bergerak di permukaan air, lalu tiba-tiba hilang. Beberapa bahkan mengaku melihat istana bercahaya di bawah air. Namun, ketika didekati, istana itu lenyap ditelan kabut. Di jalur pendakian, gangguan juga sering terjadi. Mulai dari suara langkah kaki yang mengikuti, hingga sosok putih tinggi besar yang mengintai dari balik pepohonan. Semua itu dianggap sebagai peringatan, jangan sombong, jangan berkata kasar, dan jangan meremehkan gunung. Bagi masyarakat Sasak, Gunung Rinjani adalah tempat sakral. Doa yang dipanjatkan di sini dipercaya lebih mudah terkabul. Beberapa orang sakti bahkan mengaku bisa berkomunikasi dengan Dewi Anjani melalui ritual tertentu. Ada yang meminta berkah, ada yang mencari kekuatan gaib. Tapi, siapapun yang menodai kesucian Rinjani dipercaya akan mendapat musibah. Gunung Rinjani adalah perpaduan antara keindahan alam dan kisah mistis. Indah tapi angker, menawan tapi penuh rahasia. Bagi masyarakat Lombok, Rinjani bukan sekadar gunung, tapi kerajaan gaib yang dijaga Dewi Anjani.
Jadi, kalau suatu hari kamu mendaki ke puncaknya, ingatlah, mungkin ada mata tak kasat mata yang sedang mengawasi setiap langkahmu.